Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Panggilan, Xiao Yan mengikuti Zeros dan berjalan menuju wilayah ular pepel langkah demi langkah. Adapun Qing Ying dan Xiao Tianlong, mereka dibawa ke wilayah Snake Pepel oleh Snake Pepel, tetapi kondisi mereka tidak terlalu baik. Meskipun dikatakan bahwa manusia ular memiliki sarana untuk menyembuhkan luka mereka, mereka hanya mempertahankan karakteristik dasar kehidupan mereka, dan mereka berdua mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bangun sama sekali. Tentu saja, berita ini hanya terbatas pada beberapa orang, dan Zeros telah mengeluarkan perintah pembungkaman ketika dia menemukan adegan ini. Meskipun dikatakan bahwa Dewa Pembantaian telah meninggalkan wilayah mereka saat ini, Zeros tahu bahwa jika Dewa Pembantaian benar-benar bereaksi, maka seluruh ras manusia ular pasti akan dihancurkan. Namun, saat ini, Mawar Ungu yang berjalan di depan lebih baik daripada Xiao Yan. Ketika saya berada di grup tentara bayaran Mawar Ungu, saya mendengar Xiao Yan menyebut Cailin, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki keberanian untuk datang ke klan iblis. Meskipun Xiao Yan saat ini bukan lagi kaisar kecil seperti dulu, tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menyebabkan badai di depan klan monster. Jika bukan karena dia mundur dari musuh kali ini, dan orang yang dia temui masih dia, aku khawatir Xiao Yan tidak akan bisa memasuki gerbang orang ular, belum lagi melihat Cailin dan Xiao Xiao. Dan Xiao Yan mengikuti di belakang Zero saat ini, dan pikirannya mulai membangun gambaran tanaman obat. Meskipun dikatakan bahwa ada banyak obat penyembuhan yang sangat tinggi di benua penciptaan, Xiao Yan tidak berpikir bahwa obat-obatan ini dapat menyembuhkan Qing Ying dan Xiao Tianlong. Meskipun dikatakan bahwa Xiao Yan telah berhasil memasuki apoteker kelas 5 tanpa bimbingan dari benua penciptaan, tingkat alkimia yang lebih tinggi bukanlah lagi sesuatu yang dapat dengan mudah dicapai oleh Xiao Yan. Langkah paling kritis dalam alkimia tingkat tinggi adalah fusi, sehingga satu pil obat memiliki efek beberapa pil obat sekaligus. Ini adalah esensi dari apoteker tingkat tinggi di benua penciptaan. Xiao Yan juga telah mencobanya sebelumnya. Tetapi ini adalah masalah sederhana menggabungkan efek dari dua ramuan obat kelas 1 dengan ramuan obat kelas 1, yang Xiao Yan tidak bisa melakukannya. Teknik ini pasti tidak hanya mengandalkan pemahaman mereka sendiri bisa berhasil. Sebelum itu, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan keterampilan pemurnian obatnya. Bagaimanapun, Xiao Yan merasa bahwa satu pil obat memiliki banyak efek, meskipun sangat nyaman. Tetapi dengan cara yang sama, beberapa pil obat dapat digunakan untuk mencapainya. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang, dan jika kualitasnya tidak cukup, dia bisa menghancurkannya dengan uang. Namun, setelah kejadian ini, Xiao Yan menemukan kekurangannya. Pada saat ini, Xiao Tianlong dan Qing Ying meminum berbagai pil obat, bahkan satu pil pun sulit untuk ditelan. Cara mengkompensasi kualitas dengan kuantitas ini mungkin tidak mungkin sama sekali, jadi dia harus menemukan cara lain untuk memungkinkan kedua orang ini pulih. Keluarga obat, farmakope, kedua kata ini secara bertahap muncul di benak Xiao Yan, dan tidak ada ras dengan keterampilan pemurnian obat paling canggih di dunia selain Guild Master Kedokteran dan Klan Kedokteran. Xiao Yan dari Alchemist Guild mungkin tidak memiliki sedikit pun harapan, tetapi apoteker mungkin masih memiliki sedikit harapan. Selain itu, saya memiliki undangan dari Pharmacopoeia of Pharmacopoeia di tangan saya. Jika saya dapat pergi untuk berpartisipasi dalam Pharmacopoeia of Pharmacopoeia, itu mungkin memiliki efek yang besar pada peningkatan keterampilan alkimia saya. Mungkin, obat untuk mereka dapat ditemukan. Sepertinya hanya ada satu cara sekarang. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah mengklarifikasi pikirannya di benaknya, dan mulai mengamati wilayah orang ular di depannya. Orang-orang ular di benua Douki terletak di daerah gurun, dan tempat tinggal orang-orang ular adalah oasis di padang pasir. Tetapi sekarang tempat tinggal orang-orang ular di benua penciptaan sangat indah, dengan rumput hijau dan pepohonan. Dikelilingi oleh ki asal kaisar yang sangat kaya, efek kultivasi di sini ratusan kali lebih baik daripada tempat lain. Apa kau berencana untuk berlutut dengan patuh dan memohon belas kasihan? 1 miliar koin roh, jika aku belum pernah melihatmu sebelumnya, aku benar-benar ingin memenggal kepalamu dan memberikannya kepada Bray. Meskipun kami membenci pria itu, tapi aku tidak keberatan melakukan kesepakatan ini dengan dia untuk hal yang baik. Zimei Mei tiba-tiba berhenti. Sepasang murid ular menatap Xiao Yan dengan pesona ular, membuat orang merasa bahwa beberapa api jahat muncul dari perut.
Dan ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia bergidik entah kenapa. Dianggap bahwa Zeros adalah buah merah dan penuh keserakahan. Dia benar-benar beruntung bisa melarikan diri dari klan Mamad. Semuanya beres. Bukan apa-apa, Xiao Yan buru-buru menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, juga, aku tidak akan pernah memberitahumu apapun. Bahwa aku menemui Cailin, mungkin aku akan memberitahunya saat aku bahagia. Xiao Yan diam-diam menjauhkan diri dari Zeros. Meskipun dia mengatakan bahwa kekuatan wanita ini tidak setingkat dirinya, Xiao Yan tahu bahwa wanita ini berasal dari garis keturunan yang sama dengan Ratu Medusa, dan hantu itu tahu di mana dia berada. Bundel. Dan sebelum Mawar Ungu mengeluarkan suara, suara eksposur sudah terdengar. Manusia biasa berani masuk ke wilayah orang ular kita. Dan mereka juga mencoba menemui patriark kita, aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit. Kemudian beberapa sosok muncul di depan Xiao Yan. Yang dipimpin adalah seorang pria, diikuti oleh beberapa sosok, menatap Xiao Yan dengan sedikit niat membunuh. Manusia hanyalah musuh alami bagi mereka yang tinggal di klan iblis. Xiao Yan tidak asing dengan tatapan seperti ini, tapi Fan tidak ada di matanya. Meskipun Raja Abadi di depannya telah mencapai tahap akhir, Xiao Yan tidak berpikir bahwa salah satu dari orang ular akan memiliki tingkat melolong. Mawar Ungu, kamu sangat berani. Beraninya kamu membawa manusia langsung ke wilayah kami. Raja Abadi melirik Xiao Yan dan merasa sedikit akrab, tetapi dia masih menatap Zeros di depannya. Tapi ada kilatan keserakahan di matanya. Meskipun dikatakan bahwa wanita dari manusia ular tidak lemah dalam penampilan, tidak ada keraguan bahwa Mawar Ungu adalah keberadaan yang luar biasa dari manusia ular. Jika Anda dapat memegang gagang Mawar Ungu kali ini, Anda mungkin mampu memenangkan beberapa bunga. Dan Zimei memandang Raja Abadi, berkedip dan berkata, yah, aku senang aku lupa. Kuisan, aku mohon, cepat dan singkirkan orang ini. Kalau tidak, Patriark tahu, aku diperkirakan ada akan menjadi hukuman. Pada saat ini, Mawar Ungu telah berubah dari keindahan masa lalu yang dingin, menunjukkan sedikit warna yang menyedihkan, tetapi ada sedikit kelicikan di matanya. Wanita ini benar-benar sulit dipahami. Xiao Yan melirik Zeros, yang sedang menonton adegan di depannya dengan penuh minat, dan matanya sedikit tidak berdaya. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa masalah seperti ini akan berakhir sejak dia melangkah ke klan ular. Bahkan jika Kuisan tidak berdiri saat ini, akan ada banyak orang yang ingin mencari masalah untuknya, jadi lebih baik ambil kesempatan ini untuk berdiri. Meskipun dikatakan bahwa orang-orang dari ras iblis agak memusuhi manusia, dunia ini masih merupakan dunia di mana yang kuat dihormati, Yan masih memiliki kepercayaan diri. Dan Kuisan memandangi Mawar Ungu yang normal, tidak tahu bahwa ada jejak udara dingin yang naik di belakangnya, dia masih memiliki pemahaman tentang Mawar Ungu. Meskipun Purple Rose hanyalah negeri dongeng tingkat rendah, dia juga seorang Ratu Medusa, dan hubungannya dengan Cailin juga sangat baik. Dia, yang selalu dikenal dingin, tiba-tiba menunjukkan ekspresi ini saat ini. Saya tidak tahu mengapa Kuisan selalu merasa ada konspirasi. Matanya beralih ke Xiao Yan. Fluktuasi Douqi pada tubuh Xiao Yan tidak terlalu kuat. Dari napasnya, Xiao Yan hanyalah manusia dari Raja Abadi tingkat rendah. Orang seperti itu tidak banyak menyakitinya, sama sekali. Bahkan jika Zeros ada hubungannya dengan itu, konspirasi juga tidak kenal takut. Kuisan melirik Xiao Yan, lalu menyeringai dan berkata, manusia, kamu masih memiliki beberapa keterampilan, kamu bisa sampai sejauh ini. Tapi patriark kami bukan manusia biasa yang bisa melihatmu, sekarang berlutut dan memohon belas kasihan, mungkin kami mengasihani Anda dan menyelamatkan hidup Anda untuk menjadikan Anda seorang budak. Dan Xiao Yan hanya meliriknya dengan ringan dan berkata, jika aku jadi kamu, aku tidak akan memberi lawan kesempatan untuk berbicara. Kata-kata itu jatuh, Xiao Yan telah berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Kuisan. Tetapi meskipun Xiao Yan berpikir dia tidak akan kalah dari Kuisan, lebih baik berurusan dengan pria seperti ini sesegera mungkin. Ini benar-benar bodoh, kamu berani menyerang meskipun kamu lemah, kamu sedang mencari kematian. Setelah Kuisan selesai mengatakan ini, lapisan energi pendendam Qian telah membentuk penghalang pertahanan di sekitar tubuhnya. Meskipun dia terkejut dengan kecepatan Xiao Yan, Kuisan berpikir bahwa pertahanannya benar-benar kuat, dan serangan Xiao Yan saja benar-benar. Tepat ketika Xiao Yan melihat bahwa pukulan biasa mendarat di penghalang pertahanan Douqi-nya, dia sudah merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pukulan itu, dan dalam sekejap penghalang pertahanan Douqi-nya benar-benar hancur. Bagaimana mungkin?
Sosok di belakang Kuisan juga terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sebagai Raja Abadi peringkat atas, Kuisan masih memiliki beberapa reputasi di ular, dan pertahanannya bahkan memiliki peringkat yang sama. Juga sulit untuk menghancurkan seseorang, apalagi Xiao Yan. Sebuah kebetulan, pasti sebuah kebetulan. Saat ini, mereka hanya bisa berpikir bahwa alasan ini adalah penjelasan yang paling masuk akal. Dan Kuisan melihat pemandangan ini, dan jelas ada kilatan kejutan di matanya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memblokir serangan Xiao Yan, tetapi ketika pukulan itu jatuh, tubuhnya masih mundur beberapa langkah dan kemudian nyaris berhenti. Kuat, tetapi tidak ada cara untuk membandingkan dengan Zentian Xiao dalam hal kekuatan dan pertahanan. Setelah tes singkat, Xiao Yan dengan jelas memperhatikan jarak antara Kuisan dan Zentian Xiao. Ketika berurusan dengan Zentian Xiao, Xiao Yan telah menghabiskan banyak cara, tetapi berurusan dengan Kuisan Xiao Yan akan jauh lebih mudah. Di kejauhan, Zeros tidak terlalu terkejut melihat pemandangan ini. Ini adalah dalam harapannya. Setelah beberapa pertemuan, dia sudah menyadari bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan bertarung jauh di luar permukaan. Belum lagi Xiao Yan tidak akan pernah berani menjadi monster jika dia tidak punya cara. Bibi Zimei, sepertinya kamu tidak boleh menambahkan lebih banyak bahan bakar ke situasi ini. Sekarang orang ular berada dalam situasi seperti itu, kamu masih memiliki pikiran ini. Pada saat ini, bayangan putih jatuh di belakang Zeros dengan sedikit ketidakpuasan yang mendalam, jelas penuh dengan protes terhadap metode Zeros ini. Setelah mendengar kalimat ini, wajah Zimei juga penuh amarah. Lalu dia meremas wajah Xiao Xiao dengan keras dan berkata, sudah berapa kali aku memberitahumu, sebut saja kakak perempuan, bukan bibi. Xiao Xiao menyentuh persendiannya yang sakit, mengerutkan bibirnya dan berkata, jika kamu ingin aku memanggilmu saudara perempuan, maka kamu dapat memanggil ibuku bibi, atau memanggil ayah dan pamanku di depan seluruh klan. Ketika dia mengatakan ini, wajah Xiao Xiao sedikit sombong. Melihat Xiao Yan, saat ini ada sedikit lebih banyak konsentrasi di wajah Xiao Xiao, dan tentu saja sedikit kegembiraan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar akan mematuhi perjanjian yang dia buat dengannya dan datang ke klan iblis. Meskipun Xiao Xiao merasa bahwa situasi klan iblis saat ini telah benar-benar melebihi kemampuan Xiao Yan, dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa sangat nyaman ketika dia melihat Xiao Yan. Dan Zimei melirik Xiao Xiao yang menyelinap pergi tanpa dia sadari, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu pasti sudah menebaknya, Penatua Agung sudah mati. Ketika kalimat ini jatuh, wajah Zeros juga penuh dengan kesedihan, bahkan jika dia sebangga dirinya, sudah ada lapisan air mata di matanya. Ketika orang-orang ular tiba, aura Penatua Agung telah menghilang. Ekor ular itu dipotong oleh seseorang, ditambah luka yang dia terima di pertempuran sebelumnya. Dia mati langsung di medan perang. Karena berita ini benar-benar pukulan yang terlalu besar bagi seluruh manusia ular. Karena itu, Mawar Ungu tidak memberitahu klan lain berita ini. Dan tubuh Xiao Xiao juga tercengang. Ketika dia melihat Qing Ning, dia juga menebak nasib tetua. Tetapi ketika dia mendapat konfirmasi dari Zero secara langsung, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Xiao, sebagai pendukung terkuat ratu berikutnya dari rakyat ular, tidak diragukan lagi telah menerima perhatian besar, dan bahkan Penatua Agung sangat mencintainya. Tapi itu adalah Penatua yang mati dengan mudah di medan perang monster Rache. Meskipun kekuatan Xiao Yan dapat dengan mudah melampaui Kuisan, dia bukanlah pembangkit tenaga listrik teratas, dan sekarang dia tidak memiliki cara untuk mengubah pola klan iblis saat ini. Tapi potensinya sangat kuat, dan dia akan membawa kalian berdua jauh dari iblis. Klan tidak masalah. Karena itu, setelah pertempuran ini selesai, kalian berdua harus segera meninggalkan klan ular. Zimei berkata kepada Xiao Xiao, menatap Xiao Yan yang sedang melawan Kuisan. Xiao Xiao tiba-tiba berbalik untuk melihat Zeros tersedak tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Keengganan yang kuat memenuhi hatinya. Saya sudah pergi sekali ketika saya berada di kuil perawan suci dari ras iblis, tetapi apakah Anda akan melarikan diri sendirian kali ini? Jika Anda hanya melarikan diri secara membabi buta, maka tidak perlu datang ke orang-orang ular, dan Anda dapat langsung pergi ke dunia manusia ketika Anda meninggalkan aula perawan suci. Di sini, ada hal-hal yang dia pedulikan, jadi dia pasti tidak ingin pergi dari sini. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang ular, tubuh Kuisan terbang keluar dan menghantam tanah dengan keras, menatap pria di sampingnya dengan ekspresi ketakutan di matanya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan begitu parah. Jika Xiao Yan tidak memegang tangannya, kemungkinan besar dia akan mati di tangannya. Melihat Xiao Yan, tubuh Kuisan juga memancarkan fluktuasi energi yang mencengangkan. Jelas dia berencana untuk dibinasakan. Dia belum tentu lawan Xiao Yan sekarang, tapi selama dia menjadi binatang buas, dia pasti akan bisa mengalahkan Xiao Yan. Hanya saja ketika dia akan menjadi binatang buas, Xiao Yan melewatinya dengan beberapa kata dingin. Saya tidak punya waktu untuk berurusan dengan Anda. Bahkan jika Anda adalah binatang buas, Anda pasti bukan lawan saya. Di sana tidak perlu meminta masalah. Dan tubuh Kuisan bergetar entah kenapa ke arah sepasang mata Xiao Yan. Dan aksi animalization asli juga berhenti pada saat ini. Tapi ketakutan Xiao Yan juga sedikit meningkat. Dan Xiao Yan merasa lega ketika melihat bahwa Kuisan jauh lebih jujur, dan kemudian melihat ke arah Zeros. Tentu saja, mata Xiao Yan tidak jatuh ke sisinya, tetapi pada orang berpakaian putih di sampingnya, tubuh. Meskipun dikatakan bahwa dia dan Xiao Xiao tidak bertemu selama beberapa bulan, Xiao Yan tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kelegaan ketika dia melihatnya di sini. Lagi pula, di dunia ini, Xiao Xiao adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki hubungan darah, dan bahkan putrinya. Dan ketika Xiao Xiao menyaksikan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Yan, dan jejak kabut secara bertahap membutakan matanya. Begitu banyak hal terjadi dalam waktu singkat untuk klan iblis, bahkan ketika Xiao Xiao mengira dia tidak akan pernah melihat Xiao Yan lagi, Xiao Yan benar-benar muncul di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Xiao Yan menepuk punggung Xiao Xiao dengan ringan dan berkata, "Oke, tidak apa-apa. Bawa aku menemui ibumu." Xiao Yan memandang Xiao Xiao setelah keheningan dan tidak bisa tidak memikirkan Kailin, ada terlalu banyak hal untuk dikonfirmasi saat ini. Kedatangan abadi, pemberontakan Bray, semuanya membawa tekanan besar bagi Xiao Yan. Xiao Yan sangat ingin tahu segalanya dan menemukan solusi. Dan ketika Xiao Xiao mendengar kalimat ini, dia melepaskan pelukan Xiao Yan dan berkata kepada Xiao Yan, "Yah, kurasa ibuku seharusnya sangat senang ketika dia melihat ayahku." Ketika Xiao Xiao meneriakkan kalimat ini, "Ayah," semua sosok di sekitarnya tercengang kecuali Zeros, yang sudah mengetahuinya. Ayah Xiao Xiao adalah seorang pria bernama Xiao Yan. Insiden ini telah menyebar ke seluruh klan iblis, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar berdiri di depan mereka hidup-hidup. "Xiao Yan, tunggu, bukankah itu orang yang Jenderal Bray tawarkan hadiah 1 miliar koin roh untuk ditangkap?" Melihat Xiao Yan yang telah menghilang ke dalam kesadarannya sendiri, mata Kuisan juga penuh kejutan, tetapi warna aneh segera muncul di matanya. Namun, pada saat ini, sesosok telah datang ke sisi Kuisan, menunjukkan sedikit senyum. "Xiao Yan, 1 miliar koin roh. Tapi kamu dikalahkan olehnya, apakah sudah waktunya untuk memberitahu mereka dan bersiap untuk bekerja sama secara internal dan eksternal? Bunuh dia. Apa maksudmu?" Mata Kuisan menunjukkan sedikit ketakutan, dan matanya mulai menghindar. "Hihi, bercanda. Namun, aku memperingatkanmu tentang beberapa hal. Tidak peduli krisis seperti apa yang terjadi pada orang ular, para pengkhianat masih harus membayar harganya. Ada ribuan cara untuk membunuhmu." Setelah mengucapkan kata-kata ini, sepasang mata ular Zeros menunjukkan sedikit kedinginan, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak melakukan apapun pada Kuisan. Setelah Zeros pergi, Kuisan juga menghela nafas lega. "Saya benar-benar tidak menyangka intuisi wanita ini begitu pintar. Untungnya, saya tidak menyetujui permintaan keluarga itu. Jika tidak, itu tidak akan sesederhana peringatan." Namun, identitas Xiao Yan benar-benar memusingkan. Awalnya, karena masalah perawan suci, dia sudah menjalin hubungan dengan Bray, tetapi sekarang ada Xiao Yan lain. Saya khawatir Bray pasti tidak akan membiarkan orang ular melepaskannya dengan mudah. Di hutan, berdiri pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan sesosok muncul dari kehampaan, berdiri di atas pohon kuno, melihat ke bawah pada segala sesuatu di sekitarnya. Ada paksaan yang kuat di tubuhnya, dan burung-burung di sekitarnya juga terbang ketika orang itu jatuh. Tidak lama kemudian, sesosok jatuh di belakang Lucian, tetapi keringat di punggungnya benar-benar membasahi pakaiannya. Bahkan jika dia hanya menatap sosok itu dari kejauhan, dia masih merasakan tekanan besar. Tapi setelah menggertakkan giginya, dia masih memilih untuk membungkuk sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Mengatakan bahwa Yao Xian datang untuk mengundangku adalah mimpi bodoh. Membunuh immortal, melirik Raja Abadi di depannya dan meregangkan pinggangnya. Melarikan diri. Melihat sosok malas itu, hati Raja Abadi itu sudah mulai mundur. Meskipun dikatakan bahwa kehidupan ini telah diserahkan, tetapi ketika saya memikirkan metode slaughtering immortal, saya masih merasa takut untuk sementara waktu. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Meskipun pavilion gelap itu kuat, itu hanya kuat pada satu orang. Jika kita hanya perlu menahan diri sejenak, maka kita dapat sepenuhnya menangkap sandera dari pavilion gelap sebagai ancaman. Orang itu tidak akan pernah mengabaikan keselamatan para sandera bagi kita. Ditembak. Raja Abadi memandang Killing Immortal dan mau tidak mau mengatakan kalimat ini, mencoba menghilangkan keraguannya. Namun, itu juga benar. Meskipun pavilion gelap dikatakan telah berdiri di puncak kekuatan super, masih belum terlalu banyak pembangkit tenaga listrik yang nyata. Jika aliansi empat dewa dikirim dengan kekuatan penuh, maka pavilion gelap pasti bisa dihancurkan. Dan ketika Lucian mendengar kalimat ini, ada senyum di wajahnya dan berkata, "Oke, berhenti berpura-pura. Bukannya kamu ingin menunda waktu, kamu benar-benar menganggapku idiot. Alasan mengapa aku pergi itu karena aku pikir makanan lezat harus dimakan di akhir. Satu-satunya orang yang dapat Anda andalkan sekarang adalah Yu Chan. Jika saya bisa mengalahkan Yu Chan dalam kondisi terkuat, saya pikir seluruh klan iblis Anda juga akan berubah. Ini menjadi berantakan. Orang ini benar-benar merepotkan. Namun, sebelum itu, bawa aku ke keluargamu. Semua orang yang berani menipuku selalu harus membayar harganya." Slaughter Immortal menjilat bibirnya, memperlihatkan warna yang haus darah. Dan setelah Killing Immortal selesai mengatakan ini, Immortal King juga memilih untuk meledak tanpa ragu-ragu. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melarikan diri di tangan orang yang begitu kuat, jadi cara terakhir adalah menghancurkan diri sendiri. Slaughter Immortal tidak menghentikannya untuk melihat pemandangan ini, tetapi setelah penghancuran diri, dia mengusap telapak tangannya untuk melenyapkan tubuh jiwa itu. Dia pada dasarnya menebak identitas orang ini. Namun, Yu Chan, aku harap kamu tidak memenuhi waktu yang harus kutunggu, orang ular. Karena kedatangan Xiao Yan, seluruh klan ular hampir mendidih. Dan kekalahan Kuisan secara alami menyebar di antara orang-orang ular. Meskipun kekalahan Kuisan membuat banyak orang di orang ular masih ingin mencari masalah dengan Xiao Yan, itu juga mengakhiri pemikiran beberapa orang. Bagaimanapun, bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Kuisan kalah di tangan Xiao Yan, dan jika mereka bertarung melawan Xiao Yan, mereka hampir pasti akan kalah. Meskipun dia iri pada Xiao Yan, dia masih berhasil mempertahankan akal sehatnya. Tentu saja, kemunculan Xiao Yan juga menyebabkan kegemparan di antara para tetua klan ular, dan semua orang sangat terkejut mengapa Xiao Yan muncul di masa sensitif ini. Namun, dibandingkan dengan klan biasa, para tetua orang ular jauh lebih rasional. Meskipun mereka terkejut, mereka tidak lepas kendali. Yang lebih penting adalah mereka telah mengetahui berita kematian tetua dalam pertempuran, dan suasana sedih secara bertahap memancar dari semua orang. Oleh karena itu, mereka tidak tega berurusan dengan Xiao Yan saat ini. Selama Xiao Yan tidak menyebabkan terlalu banyak masalah di ular orang, maka mereka tidak repot-repot ikut campur dalam urusan Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan juga menghela nafas lega, tetapi satu-satunya hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah dia tidak melihat Cailin dengan mulus. Ketika Xiao Xiao membawa Xiao Yan ke aula utama orang ular, Cailin tidak ada di aula utama. Setelah bertanya, Xiao Yan sudah mengetahui bahwa Cailin telah pergi ke ruangan tempat King Ning berada. King Ning, sebagai Immortal Supreme, telah kembali dari cedera serius. Sebagai Patriarch of the Snake People, Cailin secara alami ingin memeriksanya. Ketika Xiao Xiao mendengar kalimat ini, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Bagaimanapun, Cailin adalah orang yang sangat kuat, dan dia tidak ingin menunjukkan sisi lemahnya di depan siapapun. Jelas dia pergi menemui Cailin. Saat ini bukan waktu yang tepat. Ayah, saya belum meninggalkan keterampilan alkimia saya dalam beberapa tahun ini, tetapi keterampilan alkimia di antara apoteker tidak begitu baik. Dengan kemampuan saya tidak dapat membuat pil obat yang dapat menyembuhkan mereka. Saya tidak tahu tentang ayah. Apakah ada cara? Ada banyak ramuan obat langka di orang ular kita. Selama ayah membutuhkannya, aku bisa mendapatkannya. Mata Xiao Xiao dipenuhi dengan antisipasi. Jika Xiao Yan dapat menyembuhkan King Ning, maka itu akan menjadi bantuan besar bagi klan iblis, dan juga akan memiliki peluang menang yang lebih baik ketika berhadapan dengan Bray.
Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang di klan iblis yang memiliki Xiao Yan, ketidakpuasan juga akan dihilangkan karena ini. Ketika Xiao Yan mendengar kalimat ini, dia menunjukkan senyum masam. Meskipun dia mengatakan bahwa kekuatan jiwanya sudah sangat kuat, teknik alkimia telah mencapai kemacetan saat ini, dan setidaknya teknik alkimianya masih sulit untuk dipecahkan. Pertanyaan. Di bawah harapan Xiao Xiao, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah memeriksa luka mereka, tetapi masih sulit untuk menyembuhkan mereka dengan keterampilan pemurnian obat saya. Namun, saya pikir jika saya pergi ke keluarga obat, aku mungkin. Klan Yao. Mata Xiao Xiao menunjukkan sedikit kebingungan, dan kemudian dia teringat sesuatu, maksud ayah yang akan memegang farmakope klan obat dalam beberapa bulan. Xiao Yan mengangguk dan berkata, ya, sebagai ras kuno yang berdiri di benua penciptaan, klan kedokteran dapat dikatakan telah mencapai puncak dunia dalam bidang pemurnian obat. Jika ada yang bisa menyembuhkan mereka, maka itu tidak obat. Klan tidak lain adalah itu. Xiao Xiao, di sisi lain, terdiam, dan kemudian berkata, mari kita bicarakan ini nanti. Ayo pergi menemui ibuku dulu. Xiao Xiao tidak meragukan keterampilan pemurnian klan obat, tetapi khawatir tidak ada cukup waktu. Dalam keadaan mereka saat ini, merupakan keajaiban bahwa mereka dapat bertahan hidup, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan mengalami kecelakaan saat menunggu. Terlebih lagi, begitu banyak hal telah terjadi di klan iblis sekarang, terlalu sulit untuk tidak memiliki kekuatan tempur yang penting seperti Qingning. Kekhawatiran Xiao Xiao secara alami tersembunyi dari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan tidak tahu bagaimana menghibur Xiao Xiao, bagaimanapun juga kekuatan Slaughter Immortal benar-benar di luar jangkauan kognisinya. Manakah dari karakter yang berdiri di puncak dunia ini yang sederhana? Di bawah kepemimpinan Xiao Xiao, Xiao Yan dan Xiao Xiao sudah berjalan menuju sebuah ruangan, di mana Qingning berada. Pada saat ini, ada sosok yang berdiri di luar pintu ruangan. Sosok itu agak mirip dengan Qingning yang dilihat Xiao Yan, tapi itu sedikit kurang stabil daripada Qingning. Itu adalah adik perempuan Sister Ying, King Xuan, yang juga merupakan salah satu dari sedikit pria kuat di garis keturunan Saintes of the Monster Race. Dia juga baru saja tiba di klan ular. Xiao Xiao melirik King Xuan dan memperkenalkan Xiao Yan. Ya, King Xuan juga tampaknya telah memperhatikan adegan ini, dan sepasang mata dingin juga melihat ke sisi ini. Pada saat yang sama, paksaan menyebar, dan ketika Xiao Xiao merasakan adegan ini, dia segera berdiri di depan Xiao Yan dan berkata, Saudari King Xuan, tenang, ayah tidak akan menyakiti kita. Ayah, King Xuan juga menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi kemudian meliriknya dan berkata, masih ada 12 jam. Jika kamu ingin membawa mereka pergi dari klan iblis, kamu harus melakukannya segera, mungkin. Setelah melirik Xiao Yan, King Xuan pergi tanpa berkata apa-apa, tetapi sejak dia pergi, dia masih bisa merasakan perubahan suasana hati yang samar. 12 jam. Setelah penjelasan Xiao Xiao, Xiao Yan secara alami tahu persis apa 12 jam di mulut King Xuan, dan itulah batas waktu kemunculan Bray. Seorang dewa pembantaian telah menyebabkan mereka hancur. Jika Bray, yang dilarang bergerak, juga keluar dengan lancar, maka situasi mereka saat ini akan menjadi lebih rumit. Ayah, jangan khawatir. Sister Qingning dan Sister King Xuan memiliki hubungan yang baik. Sekarang hal seperti ini terjadi pada Sister Qingning. Wajar saja jika Sister King Xuan memiliki perubahan emosional seperti itu. Xiao Xiao berpikir bahwa Xiao Yan adalah seorang sedikit tidak senang di hati saya, jadi saya menghiburnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia sepenuhnya memahami perasaan ini. Ketika kerabat di sekitar Anda terluka, saya khawatir tidak ada yang akan berada dalam suasana hati yang baik. Dan setelah Qingning pergi, pintu ruangan itu secara bertahap didorong terbuka, dan sesosok keluar, tetapi seluruh orang tampak sangat dekaden dan tertekan, dan wajah cantik itu tidak sama seperti sebelumnya. Kepala tetua rakyat ular tewas dalam pertempuran, dan bahkan Qingning, yang bertanggung jawab untuk melindungi dirinya sendiri, menderita tangan beracun ini. Ini membuat si arogan merasakan tekanan besar, dan tentu saja, kesedihan yang mendalam. Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini, menghela nafas, lalu berjalan ke sisi Cailin dan berkata, oke, apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan berada di sisimu. Meskipun aku tidak dapat mengubah apapun, aku akan mati pada saat itu, sebelumnya Anda. Sebelum orang ular. Ini sangat lambat. Saya sengaja memperlambat kecepatan,
Tapi tetap saja tidak bagus. Meskipun saya tidak ingin melakukan hal yang sama 2 kali, itu terlalu membosankan. Sesosok melihat formasi penjaga yang diaktifkan di depannya, dan mau tidak mau menunjukkan sedikit kemarahan. Sebelumnya, karena dia merasakan nafas Yuchan, dia akan buru-buru pergi dari sini untuk pergi ke tempat Yuchan berada. Namun, pada saat ini, Yuchan pada dasarnya adalah orang yang tidak berguna, dan dia tidak tertarik padanya. Dan orang-orang dari orang-orang ular berani menipu diri mereka sendiri, meskipun mereka akhirnya terlihat olehnya, tetapi orang-orang ular masih harus membayar harga untuk kebodohan mereka. Aku sudah memberikan waktu untuk Yuchan, tapi aku sendiri tidak menghargainya, jadi tidak heran bawahannya kejam. Pada saat ini, di antara orang-orang ular, siluet orang-orang ular melihat sosok yang tergantung di luar formasi besar dan tiba-tiba merasakan tangan dan kaki mereka menjadi dingin. Hanya satu orang yang membuat mereka merasa seolah-olah ada ribuan pasukan di depan mereka yang sulit untuk dilawan. Dan di area tertentu, Kuisan melihat sosok di langit, dan seluruh orang gemetar. Tidak ada kesombongan di hadapan Xiaoyan, dan bahkan kemampuan untuk melarikan diri. Kapten, ada apa denganmu? Hanya ada satu orang di sisi lain. Ada banyak orang kuat di antara orang-orang ular kita. Mengapa kamu menunjukkan adegan ini? Ya, Kapten, meskipun kamu mengatakan kamu kalah dari Xiaoyan. Namun, kali ini mungkin kesempatanmu untuk membalikkan kekalahan. Yang disebut bodoh tidak takut, dan beberapa orang tingkat kaisar yang mengikuti Kuisan saat ini tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan keras ketika mereka melihat Kuisan. Pada saat ini, Kuisan sangat marah sehingga dia akan muntah darah. Setelah dikalahkan oleh Xiaoyan, dia diancam oleh Zimei, dan kemudian ada seorang pria yang menakutkan. Tampaknya keberuntungannya telah habis sebelum hari ini. Diam, diam, tutup mulut semua untukku. Kuisan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi melihat sosok dalam kehampaan. Pada saat ini, para tetua manusia ular berjalan keluar dari aula tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh formasi penjaga, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang berasal dari sosok itu. Mungkinkah itu orang yang membunuh Penatua Agung? Seorang Penatua tidak bisa tidak mengatakan ini. Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah itu pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme? Xian Zizun, apakah Bray akhirnya berencana menyerang kita? Pada saat ini, bahkan para tetua ini sedikit ketakutan. Di depan Yang Maha Kuasa, orang-orang kuat dari orang ular ini akhirnya rentan. Ayo, semua klan akan menyuntikkan semua ki pertempuran ke dalam formasi besar melindungi klan. Yang pertama bereaksi adalah penatua kedua dari orang ular. Sekarang Cailin dan penatua pertama tidak ada di sana. Penatua kedua secara alami akan mengambil alih semuanya. Dan setelah mendengar perintah tetua kedua, satu tetua juga bangun satu demi satu. Saat ini, mereka masih memiliki formasi hebat untuk melindungi klan. Jika formasi hebat melindungi klan dapat menjauhkan musuh dari klan, maka masih ada harapan untuk bertahan hidup. Kumpulkan kekuatan seluruh klan dan bertarung sampai mati. Karena orang-orang ular telah mempersiapkan tingkat pertama sejak lama, jadi ketika perintah itu disahkan, semua orang dari seluruh orang ular juga mengambil tindakan. Tanpa jejak reservasi, mereka menyuntikkan semua ki pertempuran mereka ke dalam pertahanan, formasi. Dan ketika formasi penjaga menyerap semangat juang dari semua klan, seluruh formasi menjadi semakin solid, seluruh formasi melindungi orang-orang ular dan membawa secercah cahaya ke hati orang-orang ular yang putus asa. Dan Lucian melirik formasi wali yang berubah di depannya, sudut mulutnya sedikit cemberut, terlalu naif untuk ingin menghentikan langkahnya dengan formasi wali seperti itu. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, Slaying Immortal telah datang ke depan formasi besar melindungi klan, dan tangan kanannya mengetuk ringan topeng pelindung dari susunan besar melindungi klan. Pukulan yang tampaknya acak ini sebenarnya menyebabkan seluruh ular gemetar umat manusia. Banyak anggota suku mulai terguncang di bawah serangan ini, dan semakin lemah orangnya, semakin kuat goncangannya. Adegan tiba-tiba ini secara alami menarik perhatian Xiaoyan dan Kailin, dan ketika Xiaoyan melihat sosok Slaughter Immortal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Adegan sebelumnya muncul di benaknya lagi. Orang ini yang bolak-balik. Sejak Slaughter Immortal telah muncul di sini, itu berarti rencananya untuk meninggalkan Slaughter Immortal dari klan iblis telah benar-benar hancur. Dan Kailin menyuntikkan sosok itu, dan ada sedikit rasa dingin di wajah cantik itu.
Meskipun dia hanya meliriknya dengan cepat, dia sudah menyadari bahwa orang ini secara alami adalah orang yang membuat King Ying jatuh ke dalam situasi putus asa. Pergi ke aula utama. Setelah Kailin melirik Xiao Yan, dia sudah pergi ke aula utama. Pada saat ini, mungkin hanya ada secercah harapan bagi mereka yang mengumpulkan semua kekuatan manusia ular. Jika tidak, setelah seluruh formasi runtuh, manusia ular akan dihancurkan. Dan Xiao Yan perlahan menekan rasa takut di hatinya dan berkata, "Yah, meskipun musuh adalah salah satu dari 4 abadi, pembangkit tenaga listrik teratas dari Aliansi 4 Dewa, tetapi saat ini tidak ada cara lain." Aliansi 4 Dewa. Cailin sedikit terkejut ketika mendengar kata itu, dan kemudian berkata, "Saya ingat, jika saya tidak memusnahkan klan hari ini, saya pasti akan memusnahkan Aliansi 4 Dewa di masa depan." Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya melihat Ratu Medusa yang kejam dan kejam lagi. Dan Xiao Yan melihat pemandangan ini dan tersenyum pahit. Kali ini sepertinya benar-benar mencapai krisis hidup dan mati, apalagi lain kali. Jika itu benar-benar datang ke momen hidup dan mati, maka apapun yang terjadi, Anda harus berjuang untuk kesempatan hidup. Jangan biarkan orang yang Anda cintai kehilangan lagi. Sebelum aula utama saat ini, King Xuan dan para tetua dari orang-orang ular juga berdiri di sana. Tetapi dia menatap sosok yang berdiri di luar orang-orang ular, menggigit gigi peraknya, dan tangannya sudah mengepal. Orang inilah yang melukai saudara perempuannya dengan parah. Bahkan jika dia berjuang untuk hidupnya sendiri, dia pasti akan merobek sepotong daging dari orang ini. Dan setelah Slaughtering Immortal mengujinya, penghinaan di matanya menjadi lebih kuat. Semut adalah semut di depan pembangkit tenaga listrik absolut, tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka hanya akan disalahgunakan. Mengapa 4 dewa bisa naik dengan cepat dalam waktu sesingkat itu? Itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas. Ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik seperti membunuh dewa di Aliansi 4 Dewa. Baik menyerah atau hancurkan, ini adalah ibu kota dari Aliansi 4 Dewa. Panggilan. Killing Immortal kemudian meletakkan tangan kanannya pada formasi besar untuk melindungi klan di depannya. Kemudian, dengan suntikan ki pertempuran, pusaran besar muncul di penutup pertahanan yang awalnya tenang. Dengan munculnya pusaran air, seluruh penutup pelindung juga menjadi ini mulai hancur. Engah. Di antara orang-orang ular, satu demi satu sosok memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Dewa Kematian muncul di samping mereka. Klik. Di bawah perhatian semua orang, beberapa pusaran yang ada sendirian di langit akhirnya bertabrakan bersama, dan seluruh penghalang pertahanan energi yang dibentuk dengan melindungi formasi besar benar-benar hancur pada saat ini. Pada saat ini, salah satu orang ular jatuh ke tanah satu demi satu, dan saya tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Bahkan beberapa ahli di tingkat alam roh abadi merasakan sakit kepala, melihat sosok di langit dan merasa bahwa iblis telah turun ke kepala mereka. Ya, itu benar-benar rentan, semangat kedermawanan dan kematian di mataku barusan pergi ke sana. Lucian melihat sosok di antara orang-orang ular dan menambahkan jejak haus darah ke bibirnya yang kering. Dan suara yang tidak terlalu keras ini membombardir jiwa mereka, menyebabkan ketakutan yang mendalam di tubuh mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok telah dikosongkan dari orang-orang ular dan mendarat di depan Slaughter Xian. Gelombang semangat juang terpancar dari tubuh King Xuan, menatap Slaughter Immortal. Bajingan, beraninya kamu melakukan itu. Perlakukan adikku, sial. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan ini, maka aku tidak punya pendapat. Killing Immortal mengangkat bahu dan berkata, namun, aku akan membunuhmu sebelum kamu membunuhku. Karena kamu sangat mencintai adikmu, maka pergilah bersamanya. Membunuh Xian menatap King Xuan, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Immortal Supreme tingkat rendah belaka masih ingin lancang di depannya, dan dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Pembantaian abadi mengangkat tangan kanannya dengan lembut, dan tiba-tiba ada pusaran hitam yang secara bertahap berkumpul di langit di atasnya. Tetapi di dalam pusaran ini, sudah ada aura kehancuran yang datang darinya. Ini adalah kekuatan tertinggi abadi. Bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan bertarung, itu sudah cukup untuk membunuh orang biasa. Dan ketika Killing Immortal dimulai, King Xuan tidak berani peduli sedikit pun. Dan gambar virtual secara bertahap di belakang King Xuan. King Xuan berkata kepada Killing Immortal, jangan menipu orang terlalu banyak, klan monster kami tidak akan pernah ada di sana. Itu dihancurkan oleh tangan orang sepertimu.
Setelah kedua orang itu bertarung, seluruh manusia ular merasa detak jantung mereka semakin cepat ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan seluruh klan mereka. Begitu King Xuan tidak bisa melawan, seluruh manusia ular akan menderita bencana. Tidak, perbedaan kekuatan antara keduanya benar-benar terlalu besar. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan bisa memprediksi akhir cerita tanpa berpikir. Kekuatan King Ying melampaui King Xuan, dan setelah Beastization, masih sulit untuk melawan Lord of the Blue Tomb. Pada saat ini, King Xuan benar-benar tidak mampu melawan Slaughter Immortal sendirian. Dan Kailin melihat pemandangan ini, tubuhnya sedikit bergetar, dan kemudian berkata, jika itu benar-benar tidak berhasil. Tapi sebelum kata-kata Cailin selesai, tangan Xiao Yan sudah mendarat di bahu Cailin dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin ada titik balik. Ya, Kailin juga tercengang. Reaksi Xiao Yan terlalu besar, kekuatan King Xuan seharusnya tidak bisa melawan. Dalam kehampaan, pusaran hitam itu telah menabrak King Xuan. Tempat di mana pusaran itu lewat langsung menghancurkan segalanya, dan kekuatan mengisap dan menarik yang menakutkan memaksa King Xuan menuju pusaran itu. Bahkan beberapa orang yang berdiri di tanah merasakan hisapan yang mengerikan itu. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di mata Slaughter Immortal. Ketika pukulan penuh King Xuan jatuh ke pusaran itu hanya menyebabkan gelombang, dan dia hanya bisa menatap kosong pada pusaran yang menyapu ke arahnya. Sudah berakhir, apakah kamu akan mengikuti jejak kakakmu? Namun, ketika King Xuan menutup matanya dengan putus asa, dia tiba-tiba merasa ada sosok yang meraihnya di belakangnya dan menarik tubuhnya ke belakang. Sentuhan rambut biru panjang yang mengalir telah tercermin di mata King Xuan, meskipun itu hanya tampak belakang. Tetapi ketika melihat sosok ini, mata King Xuan benar-benar memiliki jejak air mata yang jatuh. Apakah kamu terburu-buru? Namun, masih ada harga yang harus dibayar bagi mereka yang ingin membunuhku di bawah hidungku. Yu Chan melihat pusaran hitam di depannya dan mengulurkan tangan kanannya sedikit, tiba-tiba, pusaran hitam tidak bisa lagi bergerak maju setengah langkah, dan memantul kembali dan terbang di depan Killing Immortal. Dan Slaughter Xian melihat pemandangan ini, kejutan di matanya hanya berlangsung sesaat, dia mengangkat tangannya sedikit, pusaran yang terbang kembali di depannya telah menghilang menjadi tak terlihat, tetapi setelah melakukan semua ini, ada sentuhan di matanya warna fanatik berkata, apakah kamu akhirnya muncul? Jika bukan karena menunggumu, maka aku akan membunuh mereka semua. Membunuh tatapan immortal tidak bisa membantu tetapi melirik sekelompok orang di klan ular, dan mengucapkan kata-kata ini dengan santai. Pada saat ini, beberapa orang di Snake People melihat penampilan Yu Chan, dan banyak orang berlutut. Meskipun banyak orang belum melihat Yu Chan dengan mata kepala sendiri, legenda tentang Yu Chan telah menyebar ke seluruh klan iblis. Terutama ketika saya melihat bahwa Yu Chan dengan mudah memblokir serangan Slaughter Immortal, saya bahkan lebih gembira. Krisis genosida hari ini akhirnya dapat dilalui dengan lancar. Dan Xiao Yan langsung lega saat melihat pemandangan ini. Tapi entah kenapa, melihatnya kali ini, Xiao Yan merasa seluruh dirinya telah disublimasikan. Benar-benar berbeda, dan ada aura yang sama sekali berbeda pada dirinya. Namun, Xiao Yan tidak terlalu peduli, intinya Yu Chan cukup kuat. Selama dia bisa mengulur waktu untuk mereka, itu akan baik-baik saja. Jenderal, orang ini melukai saudara perempuanku dengan serius. Jadi, King Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap Yu Chan. Cukup mundur. Setelah dia melirik King Xuan, dia hanya mengatakan ini dengan dingin. Meskipun Yu Chan memperlakukan King Xuan dan King Ying lebih baik, dia sombong dan tidak akan pernah membiarkan bawahannya menangis di depan musuh. Dan King Xuan melihat pemandangan ini, menelan seteguk air liur, dan kemudian berubah menjadi sosok dan terbang ke arah orang-orang ular. Namun, dia juga sangat menyadari karakter Yu Chan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sangat dingin, dia juga sangat protektif dengan kekurangannya. Dia tidak akan pernah menyerah dengan mudah ketika orang-orangnya diganggu. Setelah King Xuan pergi, Yu Chan memandang Killing Immortal, matanya menjadi semakin dingin, dan berkata dengan ringan, kalau begitu, mari kita mulai. Itu milik pertempuran puncak abadi. Tapi mungkin setelah hari ini, aliansi 4 dewa mungkin bisa menjadi aliansi 3 dewa. Tidak, saya pribadi akan memimpin orang untuk sepenuhnya membasmi aliansi 4 dewa. Dan Killing Immortal mengguncang rambut panjang di dahinya dan berkata, benarkah? Pintu aliansi 4 dewa kami akan selalu terbuka, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Asap mesiu memenuhi udara, dan langit menjadi gelap karena tabrakan dua kekuatan kuat.
Di bawah dewa pertempuran, tabrakan yang terkuat akan segera dimulai. Di atas langit, dua sosok berdiri saling berhadapan, dan bau asap mesiu yang kuat langsung datang. Ini adalah pertempuran takdir. Yu Chan memandang Killing Immortal, meskipun tidak ada fluktuasi di matanya, itu adalah ketenangan yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di sisi lain, setelah Lucian muncul, semua perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Orang seperti itu tampaknya sedikit menarik. Jika setiap pertempuran adalah pembunuhan brutal, itu akan terlalu membosankan. Nah, ini, ketika Lucian menatap Yu Chan, tubuhnya sudah berubah, dan permukaan tubuhnya tertutup lapisan es di beberapa titik. Tapi itu hanya sesaat, benar-benar dikelilingi. Jelas pada saat ini, Yu Chan tidak lagi memiliki niat untuk berbicara dengannya, dan langsung menggunakan caranya sendiri untuk mengalahkan Slaughter Immortal. Namun, ketika Lucian diserang oleh Yu Chan, dia tidak panik sama sekali, tetapi membiarkan lapisan es dikelilingi oleh Yu Chan. Meledak. Setelah melakukan semua ini, telapak tangan Yu Chan juga mengepal, dan kepingan es yang mengelilingi Killing Immortal segera meledak. Suara es yang pecah ditransmisikan langsung ke tanah, dan banyak orang hanya merasa pikiran mereka pusing. Meskipun itu hanya godaan awal, kekuatannya sulit untuk didekati. Namun, teknik ledakan es yang tampaknya kuat ini tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada pembunuhan abadi. Setelah semua es menghilang, pembunuhan abadi hanya menepuk-nepuk tubuhnya dengan santai dan berkata, "Bagus, hanya saja kamu bukan orangnya. Kemampuan saja tidak cukup untuk menyakitiku." Mendengus. Ketika Yu Chan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata dengan ringan, "Benarkah? Kalau begitu, kamu sebaiknya berdoa agar kamu dapat memblokir setiap gerakan. Sepertinya itu akan menjadi nyata, tapi sebelum itu, bukankah seharusnya aku mengenakan bunga terlebih dahulu?" Setelah mata Slaughter Xian melewati Yu Chan, dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke aula utama rakyat ular dan menyeringai. Pembantaian abadi kemudian melambai, dan cahaya hitam yang menakutkan menabrak langsung ke aula utama orang ular. Meskipun Slaughter Immortal tampaknya merupakan gerakan yang sangat biasa, gerakan ini sulit untuk dilawan oleh orang biasa. Jika serangan ini benar-benar dibiarkan jatuh di aula utama, mungkin tidak banyak orang yang hidup di sana. Ketika Yu Chan melihat pemandangan ini, ada sedikit rasa dingin di matanya. Tetapi dia hanya melambaikan tangannya sedikit, tiba-tiba, energi langit dan bumi di depan orang-orang ular berkumpul secara otomatis, dan lapisan es tebal langsung memberi seluruh aula utama ke blok belakang. Setelah pembentukan lapisan es, serangan Killing Immortal juga mendarat langsung di lapisan es. Segera, lapisan es itu meleleh dengan cepat, dan cahaya hitam itu dengan cepat menghilang pada saat ini. Golum, siluet orang-orang ular melihat pemandangan ini, dan hati mereka tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun adegan pertarungan peri semacam ini sangat spektakuler, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan terlibat di dalamnya, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Begitulah, Xiao Yan melihat pemandangan itu dengan sedikit pencerahan di matanya, dan kemudian berkata, "Ini adalah wilayah klan ular, dan ada banyak orang klan iblis di wilayah itu. Sulit untuk berkonsentrasilah untuk bertarung melawan Slaughter Immortal dengan mengalihkan perhatiannya untuk melindungi klan." Namun, ini setidaknya menunjukkan bahwa mungkin Yu Chan sudah memiliki keunggulan tertentu dalam hal kekuatan. Ketika Kailin mendengar kalimat ini, dia buru-buru berkata, "Karena ini masalahnya, maka saya akan membiarkan klan segera mundur. Beri ruang bagi mereka untuk bertarung. Tidak ada gunanya, bagaimana mungkin kecepatan mundurmu sebanding dengan kecepatan Slaughter Immortal? Selama dia mau, dia bisa mengikutimu kapan saja, di mana saja." Xiao Yan melihat sosok dalam kehampaan, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Killing Immortal, seperti namanya, adalah orang yang suka membunuh. Apa yang Xiao Yan bisa rasakan, Slaughter Immortal juga bisa rasakan. Ujian barusan adalah buktinya. Lalu kita, sekarang, aku hanya bisa mempercayainya." Xiao Yan menatap Yu Chan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di atas kekosongan, Yu Chan melirik klan di ular Pepel dan berkata, "Bukankah kamu selalu berharap untuk bertarung denganku? Mengapa, apakah kamu akan menggunakan trik kecil seperti itu sekarang?" Melihat Killing Immortal, meskipun dia mengatakan bahwa dia sangat marah, dia masih menahan diri dan tidak bergerak. Hantu itu tahu sempoa apa yang masih dalam proses membunuh Xian.
Itu hanya jabat tangan. Immortal Slaughter mengatakan ini tanpa peduli, tetapi dengan cepat menambahkan, mesti begitu, tidak apa-apa menggunakan cara apapun selama pertempuran. Hanya saja ketika kata-kata Killing Immortal jatuh, sudah ada pemecah es di depannya yang langsung menusuk dadanya. Meskipun dikatakan bahwa pemecah es itu sudah mulai pecah ketika menyentuh tubuh Killing Immortal, tetapi sudah ada sedikit kepanikan di wajah Lucian. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Rasa dingin di wajah Yuchan juga menjadi lebih dingin, dan rambut biru panjang di belakangnya tertiup angin. Beraninya kamu menyakiti bawahanku yang cantik, bahkan jika kamu membunuhmu 1000 kali, itu tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Dengan lambaian tangannya, pedang panjang tiba-tiba melayang di sekitar Slaughter Immortal, dan pedang panjang yang mengarah ke Killing Immortal menabraknya. Namun, sebagai puncak abadi, tubuh Dewa Pembantaian tertinggi sangat kuat. Bahkan di bawah serangan pedang es ini, masih tidak banyak kerusakan. Pedang panjang juga menghilang langsung ke tak terlihat. Serangan yang bagus, sudah lama sejak aku bertemu lawan yang memuaskanku. Lucian memandang Yuchan, niat bertarung di matanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dia berkedip dan berkata, namun, tidak ada yang bisa dikalahkan secara membabi buta. Artinya, saatnya untuk melawan. Tuan Pembunuh Abadi. Namun, ketika Killing Immortal hendak bergerak, sebuah suara lemah tiba-tiba terdengar di dunia ini. Jika Anda tidak mendengarkan dengan seksama, Anda mungkin tidak akan dapat mendengar suara itu sama sekali. Inilah saat kalimat ini jatuh, aura Slaughtering Immortal sebenarnya semua mereda, dan temperamen seluruh orang juga berubah. Dan Yuchan merasa sedikit terkejut dengan adegan ini, tetapi segera menyadari bahwa sesosok tiba-tiba muncul di belakang Killing Immortal. Itu adalah seorang gadis yang tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, dan kalimat itu baru saja keluar dari mulut gadis kecil itu. Lord Killing Immortal, kakak perempuan memintaku untuk memberitahumu untuk kembali. Setelah bermain begitu lama, sudah cukup. Gadis itu memandang Killing Immortal dan mengulangi sebuah kalimat. Gadis itu berdiri di samping Slaughter Immortal dan mengedipkan matanya, tidak menyadari niat membunuh di mata Yuchan yang berlawanan. Dalam waktu singkat, saya tidak tahu berapa banyak orang di antara klan iblis yang mati di tangan Slaughter Xian, jadi tentu saja tidak mungkin bagi Yuchan untuk membiarkan Slaughter Xian meninggalkan klan iblis dengan mudah. Oleh karena itu, tanpa sedikit pun keraguan, tekanan mengerikan pada Yuchan sudah menyerbu ke arah gadis itu. Gadis itu juga sedikit panik ketika melihat adegan ini, dan meskipun Slaughter Xian terlihat sangat malas, dia langsung berdiri di depan gadis itu dan memblokir serangan Yuchan. Menakutkan, sangat menakutkan. Lord Slaughter, wanita itu sangat menakutkan. Gadis itu bersembunyi di balik Slaughter, menjulurkan kepalanya dan menatap Yuchan, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, gadis itu bersembunyi di balik Killing Immortal, suaranya yang lembut dan ketakutan di wajahnya membuat orang merasa sangat menyedihkan. Dan Lucian melirik gadis kecil di belakangnya, lalu berkata kepada Yuchan, oke, aku sudah cukup bersenang-senang hari ini, dan sudah waktunya untuk pergi. Dan ada sedikit rasa dingin di wajah Yuchan, kamu terlalu sombong. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi dari sini? Meskipun Yuchan sangat ingin tahu tentang identitas gadis kecil itu, dia tidak akan pernah membiarkan Killing Immortal pergi begitu saja. Begitu Killing Immortal diizinkan pergi, maka hantu itu tahu apa yang akan dilakukan orang ini di Yaosu. Sementara Lucian memandang Yuchan, dia mengangkat bahu dan menguap, alasan mengapa aku pergi bukan karena aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu terlalu mementingkan dirimu sendiri. Jika kamu benar-benar tidak keberatan kehilangan seluruh klan iblis, maka aku tidak keberatan menemanimu untuk terus bertarung. Meskipun Slaughter Immortal saat ini telah menahan aura pembunuhannya, aura milik yang kuat masih ada. Sebelum kamu menghancurkan klan iblis, aku sudah cukup untuk membunuhnya. Jika kamu berani bertaruh, maka kamu bisa mencobanya. Mata Yuchan juga tertuju pada gadis kecil di belakang Killing Immortal. Dan Slaughter Immortal tertawa ketika dia mendengar ini, dan berkata kepada Yuchan, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, aku tidak peduli. Dan setelah kata-kata Killing Immortal jatuh, suara tidak puas gadis itu datang dari belakang. Kakak sangat menakutkan. Tuan Pembunuh Abadi, sangat sial, saya ingin memberitahu saudara perempuan saya akan marah. Kakak perempuan, kata-kata pemalu dipenuhi dengan kebanggaan, bahkan ketika Yuchan mendengar kalimat ini, tubuhnya membeku.
Asal-usul Slaughter Immortal secara alami jelas, tetapi siapa kakak perempuan di mulut gadis kecil di depannya? Mengapa bahkan Slaughter Immortal berencana untuk meninggalkan monster Rache ketika dia mendengar kata ini? Kamu bisa pergi, tapi kamu harus membiarkan dia tinggal. Jika kamu berani membuat masalah dengan klan iblis kita lagi, aku akan membunuhnya. Mata Yuchan menyapu Slaughter Immortal, dan kemudian jatuh pada orang di belakang Slaughter Immortal, seorang gadis kecil. Yuchan tahu bahwa jika dia bersikeras bertarung melawan pembantaian abadi, dia mungkin bisa melukai pembantaian abadi dengan serius. Tapi dia juga harus membayar mahal, karena situasi di antara klan iblis sekarang sedang bergejolak, Bray masih harus menghadapinya sendiri. Selain itu, seperti yang dikatakan Lucian, jika mereka berdua terus bertarung, maka seluruh manusia ular akan dihancurkan. Oleh karena itu, lebih baik untuk menahan orang yang tampaknya memiliki status tinggi di Aliansi Empat Dewa, dan menunggu situasi klan iblis stabil sebelum pergi ke Aliansi Empat Dewa untuk membalas dendam. Dan Slaughter Xian melirik Yuchan, dan kemudian berkata, itu bukan terserah saya untuk memutuskan. Gadis kecil, saya akan kembali. Apakah Anda tinggal atau ikut dengan saya? Tanpa diduga, gadis kecil itu berjalan keluar dari belakang Slaughter Immortal tanpa ragu-ragu, berdiri di depan Yuchan, berkedip dan berkata, tentu saja saya memilih untuk tinggal. Ledakan. Ketika kalimat ini jatuh, Yuchan juga merasa pikirannya kosong. Ketika gadis kecil ini muncul di depannya, kondisinya secara alami jatuh ke dalam persepsi Yuchan. Fluktuasi Douki gadis ini sangat lemah saat ini, bahkan lebih lemah dari alam roh kaisar umum. Tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk berjalan di udara, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berdiri di depannya. Dan Killing Immortal melihat pemandangan ini, lalu menguap dan berkata, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi dulu. Jika Anda ingin membalas dendam pada saya, maka datang saja ke Liga Empat Dewa untuk menemukan saya. Sebagai bagian saran itu masih lama. Kirim dia kembali dengan jujur, jika tidak konsekuensinya akan serius. Setelah Slaughter Xian selesai mengatakan ini, dia benar-benar menghilang di depan Yuchan. Dan Yuchan menyaksikan adegan ini tanpa mengejar sama sekali, menatap gadis di depannya, tapi tiba-tiba sebuah tekanan mengerikan mengalir ke arah gadis itu. Hanya saja sebelum serangan Yuchan menimpa gadis itu langsung berteriak, mengerikan, mengerikan, adikku mengerikan. Namun, meskipun dia sangat ketakutan, gadis itu tidak menghindar, dan serangan Yuchan menghilang secara otomatis ketika dia datang kepadanya. Siapa sebenarnya kakak perempuan di mulutmu? Salah satu dari empat dewa di Aliansi Empat Dewa. Meskipun Yuchan tidak menyiksanya, kata-katanya masih sangat dingin. Mungkin Anda bisa mendapatkan berita tentang Liga Empat Dewa dari mulut gadis itu. Namun, dalam menghadapi pertanyaan Yuchan, gadis itu hanya berkata ringan. Kakak adalah kakak perempuan saya tidak tahu apa itu empat dewa. Dan ketika Yuchan mendengar ini, dia berkata, kamu jangan bilang ya. Kalau begitu, ada ribuan ular berbisa di gua ular orang ular, dan aku akan melemparkanmu ke gua ular. Mengerikan, mengerikan, mengerikan. Gadis itu segera menutup matanya dan menutup telinganya, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ini lagi. Bahkan Yuchan merasa kesal ketika mendengar kalimat ini, dan dengan lambaian tangannya, dia membawa gadis ini ke aula utama rakyat ular. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, tetapi ketika gadis itu jatuh ke tanah, dia melompat ke depan dan jatuh ke tanah. Lengannya yang semula putih juga bergesekan dengan tanah, dan bahkan darah muncul di atasnya. Dan di antara orang-orang ular, mata dingin itu menatap gadis kecil ini dan ingin memakannya. Berdiri di tanah, meskipun mereka telah mengamati banyak hal, mereka masih tidak mengerti. Kunci dia, tidak ada yang boleh mendekatinya tanpa seizinku. Mata Yuchan menyapu, dan kemudian dia mengatakan ini kepada sekelompok manusia ular. Setelah Yuchan selesai mengucapkan kata-kata itu, beberapa anggota ular People segera menurunkan gadis itu, dan wajah gadis itu penuh dengan kengerian, hanya ada beberapa orang di aula yang sunyi. Secara alami, yang duduk di atas sisik biru adalah King Lin, dan di bawah sisik biru adalah Yuchan, dan di seberangnya adalah Cailin. Dan di bawah Yuchan adalah King Xuan. Tentu saja, ada sosok di sudut aula. Meskipun dia hanya berdiri di sana, dia tidak punya rencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Karena kita ingin bekerja sama, maka kita berhak tahu apa yang terjadi di Yaosu. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Karena ini adalah kerjasama, maka tentu saja berita Anda tidak akan bocor.
Chan menyapu tubuhnya, tapi ada jejak ketakutan di matanya. Awalnya, kekuatan wanita ini disegel, tetapi dia tidak berpikir dia sangat kuat. Tetapi ketika dia kembali ke puncak lagi, dia tahu mengapa Yu Chan bisa disebut Dewa Perang Iblis. Apapun dirimu, aku tidak akan mengingkari janjiku. Namun, sebaiknya kamu tidak melakukan hal-hal yang membahayakan klan iblis, jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah dia mengatakan ini, dia berkata kepada King Xuan, selanjutnya, bicarakan tentang apa yang terjadi di Tanah Suci. Juga, apa yang terjadi pada Slaughter Immortal itu. Meskipun Yu Chan tahu sesuatu tentang masalah ini, seluk-beluk semuanya masih belum jelas. Yang perlu dia lakukan saat ini adalah mengklarifikasi semuanya sehingga dia bisa merumuskan rencana untuk menyelesaikannya. Yang Mulia Gadis Suci terpaksa meninggalkan Aula Gadis Suci, dan rakyatnya sendiri dipukuli sampai tidak mampu melawan. Selain itu, ada sedikit rasa malu di wajah King Lin. Sebagai orang suci, meskipun dia dihormati oleh klan iblis, melindungi klan iblis juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang suci. Tetapi menghadapi serangan Bray, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bray ada di telapak tangannya. Merasakan suasana aneh yang merasuki pemandangan, King Xuan menghela nafas dan berkata, Jenderal Yu Chan, izinkan saya menjelaskan. Orang ular, di daerah terpencil, saat ini, dua orang ular berjalan menuju sebuah ruangan dengan seorang gadis. Dan ada 4 atau 5 orang berjalan ke arahnya, dan yang dipimpin tentu saja adalah Kuisan. Setelah Slaughtering Immortal mundur dan Yu Chan tiba, seluruh klan ular juga makan pil jaminan, dan semua klan juga bangun satu demi satu. Pada saat ini, Kuisan secara alami membawa beberapa orang kembali untuk melayani sebagai penjaga orang ular. Meskipun dapat dikatakan bahwa orang-orang ular dengan Yu Chan yang duduk di kota dapat dikatakan stabil seperti Gunung Tai, tidak ada cara untuk menjamin bahwa orang-orang ular tidak akan bercampur dengan celah-celah suku lain. Ketika keduanya lewat, seorang anggota klan yang mengikuti Kuisan tidak bisa tidak berkata kepada Kuisan, Kapten, ini adalah wanita dari Aliansi Empat Dewa. Saudara-saudara sangat marah dengan Aliansi Empat Dewa. Sama sekali tidak membiarkannya pergi, atau kita akan bersenang-senang dengan wanita ini. Dan ketika kata-kata ini jatuh, semua orang di sekitar segera mengalihkan perhatian mereka ke gadis itu, dan seorang pria tidak bisa tidak berkata, ya, Kapten, saya juga tahu, orang ini tampaknya selaras dengan hubungan pembantaian abadi itu sangat tidak biasa. Mari kita gunakan dia untuk menenangkan diri. Kapten, sejak zaman kuno, raja telah dikalahkan. Pembantai abadi telah membunuh begitu banyak dari kita. Kita hanya menyandera untuk menenangkan diri. Ada apa? Sebelum Kuisan membuat keputusan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan dan menamparkan gadis itu. Namun, ketika tamparan hendak mendarat pada gadis itu, satu tangan sudah menutupi wajah gadis itu, dan berkata dengan dingin, keluar dari sini, tidak ada yang diizinkan tanpa izin Jenderal Yu Chan. Pindahkan dia. Dua orang yang bertanggung jawab untuk mengawal gadis itu adalah ahli di tingkat alam roh abadi. Dengan pengawalan mereka, sulit bagi orang biasa untuk mendekati gadis itu. Dan Snakeman yang berhenti tidak bisa tidak menatap Kuisan dan berkata dengan marah, Kapten, kamu lupa apakah mereka yang bertarung dengan kita? Jika kamu tidak memberi mereka nafas lega, apakah kamu pikir mereka akan melakukannya? Berbahagialah. Kapten, jika kita tidak memberi mereka napas lega, kita tidak akan merasa nyaman. Itu hanya sandera, selama Anda tidak mengambil nyawanya. Karena Jenderal Yu Chan telah menyerahkan orang-orang itu kepada kami, maka kita tidak perlu marah. Jenderal Yu Chan tidak akan mengatakan apa-apa. Rekan satu tim lainnya mulai mendesak Kuisan. Dan pikiran Kuisan tidak bisa tidak menunjukkan adegan tangan pembantaian Xian. Semua darah dan energi yang menyebar di depan orang-orang ular itu semua berkat dia. Jadi ketika dia melihat orang ini dari Liga 4 Dewa di depannya, matanya berubah. Itu menjadi semakin buruk, dan akhirnya seluruh orang menjadi tidak rasional. Ya, jika dia bisa melampiaskan amarahnya pada rekannya, bagaimana jika dia pada akhirnya dihukum oleh Jenderal Yu Chan? Dia tidak berpikir Jenderal Yu Chan akan membunuhnya untuk manusia biasa yang menjadi bagian dari kubu musuh. Oleh karena itu, Kuisan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Qin Yue, tidak peduli apa, dia berasal dari kamu musuh, bukan? Kami hanya melampiaskan kemarahan kami dan tidak akan membunuhnya, jadi saya harap Anda bisa melakukannya, mudah. Meskipun itu adalah kata yang dinegosiasikan, tidak ada keraguan bahwa kemarahan dalam kata-kata itu terlihat.
dan seolah merasakan aura pembunuh dari sosok-sosok di sekitarnya. Gadis itu mau tak mau bersandar ke arah Qin Yue, seolah-olah dia menghindari sesuatu. Namun, ketika tubuhnya menyentuh tubuh Qin Yue, aura kuat terpancar dari tubuh Qin Yue. Gadis itu langsung terguncang oleh aura yang tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya jatuh 10 meter. Manusia tercela, jangan sentuh aku. Mata Qin Yue menunjukkan jejak kebencian, melirik Kuisan dan berkata, apapun yang kamu inginkan. Tetapi jika sesuatu terjadi, maka aku akan mengabaikanmu tanpa ragu-ragu. Ketika Kuisan dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Adegan Qin Yue barusan memiliki niat balas dendam, entah disengaja atau tidak, tapi dia menyalahkan mereka semua. Namun, mereka tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihan. Jadi Kuisan akhirnya mengangguk dan berkata, oke. Jika sesuatu terjadi, maka kami akan mengurus semuanya. Dengan kata-kata Kuisan yang jatuh, 4 atau 5 orang segera berjalan menuju gadis itu. Meskipun gadis ini tidak dapat dikatakan cantik di dunia, tetapi wajahnya sangat halus dan fitur wajah standar dapat dianggap sebagai kecantikan. Tetapi bagi orang-orang ular, itu hanya musuh, dan itu dirusak. Hanya musuh. Namun, ketika beberapa sosok mendekati gadis itu, satu sosok sudah mendarat di depan gadis itu, menatap kelima orang itu dengan sedikit kecewa dan berkata, ini tidak bisa dilakukan. Begitu banyak orang yang benar-benar menggertak orang yang telah tidak ada tangan. Orang yang kuat terlalu tidak baik. Mata Lan Xiu menyapu beberapa orang di depannya, tetapi protektif dalam kata-katanya sudah sangat jelas. Kemanusiaan. Ketika Lan Xiu muncul, Kuisan dan yang lainnya segera menjadi cemas dan mundur. Setelah mengalami pembantaian dewa, bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, mereka masih memiliki bayangan yang tak terhapuskan. Jadi ketika Lan Xiu muncul, mereka secara naluriah menunjukkan sedikit ketakutan. Kuisan masih sedikit lebih baik. Setelah beberapa detik, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Matanya tertuju pada Lan Xiu, dan kemudian dia berkata, kamu juga anggota Liga 4 Dewa. Sekarang, sebelum Kuisan selesai berbicara, Lan Xiu sudah berkata, jangan gunakan Jenderal Yu Chan untuk menindasnya, itu terlalu memalukan baginya. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukan sendiri. Kata-kata yang sedikit provokatif membuat tinju Kuisan mengepal erat, dan matanya diam-diam jatuh pada gadis itu. Pada saat ini, gadis itu telah berdiri dari tanah, hanya sepasang. Ada ekspresi ketakutan yang kuat di matanya, dan matanya tubuh juga sedikit gemetar, yang menyenangkan. Pemimpin tim, beberapa orang di sekitar Kuisan sedikit panik ketika mereka menonton adegan ini. Mereka mengira mereka hanya menindas seorang tahanan yang tidak berdaya. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu akan diprovokasi, dan pihak lain tampaknya tahu bahwa Yu Chan ada di orang ular dan tidak takut sama sekali. Dan mata Kuisan juga penuh dengan kerumitan, dan dia sepertinya menghadapi semakin banyak hal yang tidak menguntungkan. Semuanya semakin tidak memuaskan. Ini semua salah orang itu. Sejak dia datang ke klan ular, dia belum menemukan hal yang baik. Namun, saat ini, dia sudah dalam situasi yang sulit. Dia terus mengatakan bahwa dia ingin pergi keluar untuk pasangannya, tetapi sekarang dia hanya berdiri sendiri dan membuatnya mundur. Ini terlalu disayangkan untuk saudaranya. Namun, jika dia tangguh, dia tidak berpikir dia bisa menang melawan orang yang berani mengambil tindakan terhadap orang ular ini. Setelah mengatakan ini, mata Lan Xiu jatuh ke sudut, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, mengapa, apakah kamu masih akan berdiri dan menonton pertunjukan? Meskipun saya tidak keberatan, itu masih tidak baik jika mereka menyebabkan keributan. Setelah kata-kata Lan Xiu jatuh, mata Kuisan juga jatuh di sana. Dengan sedikit kewaspadaan, dia sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang lain di daerah ini. Sementara Kuisan sedang menonton, dari sudut sana, dua sosok keluar. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam secara alami adalah Xiao Yan, karena salah satunya adalah Xiao Xiao. Dengan kekhasan Xiao Xiao, jika dia mau pergi ke aula utama, tidak ada yang akan mengusirnya. Namun, karena Xiao Yan memiliki beberapa hal untuk dikonfirmasi, meskipun Xiao Yan sedang berjalan di klan ular sekarang dan tidak akan menarik serangan klan ular, masih ada banyak ketidaknyamanan pada saat yang sensitif ini. Tetapi dengan perusahaan Xiao Xiao, itu benar-benar berbeda. Mata Xiao Xiao menyapu gadis itu, dan kemudian jatuh pada Kuisan. Dengan sedikit kemarahan di matanya, kenapa, Kapten Kuisan masih belum pergi? Apakah kamu benar-benar ingin menceritakan masalah ini ke tempat Jenderal Yu Chan?
Ketika kata-kata ini jatuh, Kuisan merasa ada batu besar yang menghalangi dadanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Xiao benar-benar akan campur tangan dalam masalah ini. Namun, ini juga memberinya alasan untuk pergi, dan itu tidak terlalu memalukan. Karena itu, dia membawa sekelompok orang dan pergi setelah memberi hormat sedikit kepada Xiao Xiao. Dan Xiao Xiao mendatangi gadis itu dan memegang tangan kanannya dan berkata, "Tidak apa-apa, siapa namamu? Kenapa?" Gadis ini terlihat lebih muda dari Xiao Xiao dalam penampilan, tetapi tampilan diintimidasi oleh orang lain selalu membuat orang ingin melindunginya. Dan gadis itu menatap Xiao Xiao, mengedipkan matanya dan berkata kepada Xiao Xiao, "Namaku Siwei, adapun mengapa aku tinggal di sini?" Siwei berkedip dan berkata, "Karena saya tinggal di sini, tidak akan ada pertempuran. Lord Slaughter tidak akan terus membunuh orang, dan tidak ada yang akan mati." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Siwei sangat jernih, tanpa rasa takut, dan sangat tenang. Dan hati Xiao Xiao juga menyebabkan gelombang-gelombang karena kalimat ini. Itu penuh dengan jijik. Xiao Xiao ingin menjangkau dan menyentuh kepala Siwei, tetapi Siwei buru-buru menghindarinya, dan matanya kembali ke yang sebelumnya. Takut dia menatap Xiao Xiao dengan waspada. Dan Xiao Xiao juga tercengang, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menggertakmu seperti mereka. Ngomong-ngomong, namaku Xiao Xiao, aku harusnya sedikit lebih tua darimu. Jika tidak pikiran, kamu bisa memanggilku kakak perempuan." Dan Siwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak perempuanku adalah kakak perempuanku, dan Siwei hanya memiliki satu kakak perempuan." Dan kalimat ini juga membuat mata Xiao Yan, Lan Xiu dan Xiao Xiao menunjukkan sedikit keterkejutan, dan Xiao Xiao bahkan lebih ragu-ragu berkata, "Benarkah? Lalu siapa saudara perempuanmu yang benar-benar meninggalkanmu sendirian di klan iblis akan mati?" Ketika dia menyebut saudara perempuannya, dia jelas jauh lebih kuat, dan berkata kepada Xiao Xiao, "Adikku sangat kuat, dan aku tidak akan pernah mati." Tentu saja. Setelah itu, Xiao Xiao juga mencoba mencari tahu tentang Siwei dari berbagai aspek, tetapi dia tidak mendapatkan banyak informasi dari mulut Siwei. Bahkan dibandingkan dengan gadis biasa, ada celah yang besar. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, Xiao Xiao secara pribadi mengatur tempat tinggal Siwei. Meskipun dia adalah seorang tahanan, akan sulit bagi siapapun untuk memperlakukan gadis aneh seperti itu sebagai tahanan. Dan setelah Xiao Xiao pergi dengan Siwei, hanya Lan Xiu dan Xiao Yan yang tersisa di sini. "Kenapa, kamu sebenarnya tertarik pada gadis ini?" Xiao Yan memandang Lan Xiu dan tidak bisa menahan diri untuk menanyakan kalimat ini. Bukan kebetulan bahwa Xiao Yan datang ke sini. Dia hanya ingin mengkonfirmasi sesuatu dari gadis ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Xiu akan ada di sini juga. Jika Lan Xiu tidak bergerak sebelumnya, maka Xiao Yan akan bergerak. Lan Xiu melirik Xiao Yan, dan kemudian berkata, "Apakah menurutmu dia sangat mirip dengan orang yang tidak memiliki kekuatan atau kekuatan, tetapi mencoba mengubah seluruh situasi dengan kekuatannya sendiri?" Ledakan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata ini, hatinya bergetar, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Xiu benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. "Kamu seharusnya membiarkan gadis itu memeriksa tubuhnya. Bagaimana kabarmu?" Mengabaikan keterkejutan Xiao Yan, Lan Xiu bertanya. "Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih."